Hai guys, balik lagi bersama saya Samsul Film. Di video kali ini kita akan membahas sebuah filem terbaru yang berjudul Red On. Filem yang dibintangi oleh Jackie Chan bercerita tentang kehidupan seorang pemeran pengganti bernama Master Luo bersama kudanya yang bernama Red yang bertahan hidup dengan melakoni perang-perang berbahaya. Tapi sebelumnya, saya mau ingatin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Filem dibuka dengan memperlihatkan pemeran utama dari filem ini yaitu Master Luo yang sedang dibengongkan oleh budak kesayangannya yaitu Red. Terlihat mereka sangatlah akrab karena memang Luo tak memiliki siapapun selain budaknya. Setelah membersihkan diri, mereka berdua pun berangkat ke pasar untuk mencari uang yang seperti biasanya Red akan diminta melayani orang-orang yang ingin berfoto dengannya, lengkap dengan semua properti sesuai keinginan pelanggan. Pada malam harinya, Luo tiba-tiba didatangi oleh seorang rentenir bernama Racer bersama dengan para anak buahnya. Luo diketahui memiliki hutang setelah tidak lagi mendapatkan job sebagai pemeran pengganti karena perusahaan filem tepatnya bekerja telah bangkrut. Karena tak bisa membayar hutang, Raz berniat mengambil kuda untuk membayar hutang Luo. Namun tentu saja Luo menolak karena Red adalah satu-satunya yang ia miliki saat ini. Alhasil terjadilah kekacauan di mana Luo harus menghadapi Raz dan anak buahnya dibantu oleh Red. Ya, berkat pengalaman sebagai pemeran pengganti filem action, Luo menjadi memiliki kemampuan basis berbela diri yang cukup baik. Berkat kerjasama di antara mereka berdua, Luo dan Red pun berhasil lolos dari kejaran Raz dan para anak buahnya. Ternyata bukan hanya pada Raz, Luo juga memiliki hutang pada sebuah lembaga bernama Day Capital. Kedua pengacara DY Capital menjelaskan bahawa lembaga LM tempat Luo bekerja dahulu telah bangkrut dan memiliki hutang yang banyak sehingga semua propertinya akan disita untuk dilelang, termasuk juga Red yang merupakan bagian lembaga LM sejak ia kecil. Lalu Ying Zhen dan Xiao Mao keluar untuk membantu Luo sehingga keduanya pengacara itu pun ketakutan dan segera pergi. Namun cepat atau lambat pihak hukum dari The Capital pasti akan segera datang kembali untuk menyita Red. Jadi Xiao Mao pun menyerahkan agar Luo segera mencari bantuan hukum untuk membantunya. Dengan terpaksa Luo pun menemui putri kandungnya yang bernama Bao yang saat ini diketahui merupakan mahasiswa jurusan hukum. Sedikit penjelasan, 8 tahun yang lalu Luo dan isterinya bercerai. Luo saat itu sangat sibuk menjadi pemeran pengganti sehingga ia seolah-olah melantarkan Bao, terlebih ketika ibunya meninggal dunia. Alhasil sejak saat itu Bao dan Luo memiliki hubungan yang buruk. Bao menjadi semakin kesal ketika ia tahu ayahnya menemuinya saat ini hanya untuk meminta bantuan demi menyelamatkan Red yang sejak dulu selalu ia prioritaskan. Keesokan harinya, Luo didatangi oleh David, seorang yang bekerja di perusahaan pemeran pengganti. David mengaku terpukau dengan aksi Luo dan Red yang saat ini sedang viral di media sosial. Ia pun mengundang Luo dan Red untuk melakoni sebuah aksi laga. Mendengar hal itu, Luo sangat bersemangat karena ia tentu saja membutuhkan uang untuk menyewa pengacara demi menyelamatkan Red. Di waktu yang sama,
Bao sedang berbincang dengan pacarnya yang bernama Hua. Huanya berprofesi sebagai pengacara, menyempatkan waktu menemui Bao di tempatnya bekerja. Kerana mereka berdua sudah cukup lama menjalani hubungan, Gua bertanya apakah ada kemungkinan jika orang tuanya ingin bertemu dengan keluarga Bao. Bao yang mendengar hal itu berkata pada Hua bahawa ia sudah tidak memiliki keluarga lagi. Namun pertemuan Bao dengan ayahnya kemarin membuat kembali teringat pada pesan dari mendiang ibunya yang mengatakan jika nantinya ayahnya menemui Bao, sang ibu berharap Bao tidak mengusirnya. Karena teringat akan pesan ibunya, Bao menyempatkan waktu untuk kembali menemui sang ayahnya di rumah. Bao melihat ayahnya lagi-lagi sedang sibuk dengan Red, sehingga ia pun mengurungkan niatnya. Saat sedang beristirahat, Bao tidak sengaja melihat sang ayah dan Red yang sedang berusaha menarik perhatian para pengunjung. Seberapa keras pun ayahnya berusaha menarik perhatian orang-orang, namun tidak ada satupun orang yang ditarik dengan mereka. Singkat cerita, Luo dan Red pun memulai syuting untuk sebuah filem laga meskipun hanyalah sebagai pemeran pengganti. Namun sejak dulu Master Luo selalu berusaha memberikan yang terbaik. Apalagi saat ini untuk pertama kalinya Bao menemani sang ayah dalam proses syuting. Sayangnya dalam proses syuting itu Red merasa ketakutan kerana ini adalah pengalaman yang baru untuknya. Sutradara pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk mengganti Luo. Sampai akhirnya setelah mendapatkan kata-kata semangat dari Bao, Red seolah-olah mengerti dan akhirnya memberanikan diri untuk memulai syutingnya. Alhasil, berkat hal itu, syuting pun berjalan dengan sangat baik. Bahkan Red dan Luo mendapatkan apresiasi dari sang sutradara. Sejak keberhasilan itu, satu persatu tawaran syuting pun mulai berdatangan untuk Master Luo. Namun kali ini ada Bao yang bekerja sebagai manajer ayahnya yang bertugas mengurus masalah kontrak kerja dan perjanjian-perjanjian lain dalam proses syuting. Pada suatu hari, Master Luo bertemu dengan seorang ciu berusaha yang bernama Hussein. Diketahui sebagai pengoleksi kuda dari berbagai negara. Kecekitaannya terhadap kuda membuat tertarik pada Red. Hussein kemudian menawarkan sejumlah uang yang sangat banyak untuk bisa mengadopsi Red. Namun Luo selalu menolak. Alhasil pun memanfaatkan gugutan dari capital agar bisa mendapatkan Red. Bagaimanapun caranya, tentu saja dengan kekuasaan dan kekayaannya yang hasil milik. Hal itu bukanlah masalah baginya. Jadi, dalam beberapa hari, pengacara dari pihak Deck White Capital sudah datang dan langsung memberikan surat resmi dari pengadilan untuk mengambil Red. Untungnya, Bao tetap bisa bersikap tenang dan mengatakan pada kedua pengacara bahawa pihak mereka akan mengajukan banding untuk mempertahankan Red. Hari demi hari, hubungan Luo dan Bao menjadi semakin baik. Setiap waktu yang mereka habiskan bersama menjadi lebih berkesan, seolah-olah semua itu membayar setiap momen terlewatkan antara mereka dahulu. Sampai suatu hari, Bao akhirnya siap memperkenalkan ayahnya pada kedua orang tua Luo. Karakter Luo yang serba caplas-caplos mempermalukan Bao di depan orang tua Luo. Setelah makan malam, keduanya pun akhirnya berdebat. Bao kecewa pada sang ayah dan memintanya untuk berhenti memaksa Red dan dirinya bekerja terlalu keras dalam filem, dan benar saja akibat terlalu lelah bekerja, Red dan Luo pun terluka di tengah proses syuting. Saat ayahnya dibawa ke rumah sakit, Bao diminta mengambil berkas-berkas yang diperlukan oleh ayahnya. Saat sedang mencari berkas-berkas milik sang ayah, Bao tidak sengaja melihat sebuah rekaman CCTV pertemuan Bao dan ayahnya di sebuah restoran. Tak jarang Luo terluka sangat parah dalam memerankan beberapa adegan sampai yang paling parah
membuatnya koma selama 8 bulan. Bau dan ayahnya pun menonton rekaman itu bersama-sama dan menangis. Lewu berkata, setelah kejadian itu, ia tak bisa berbicara selama 1 tahun dan kehilangan sebagai ingatannya. Hal itulah yang dahulu membuat hidupnya berantakan hingga akhirnya ia pun harus menceraikan ibu Bau kerana tak ingin ayahnya terluka lagi maupun meminta ayahnya berjanji untuk tidak bekerja lagi sebagai pemeran pengganti dalam filem laga yang bisa saja membahayakan nyawa dan Red. Singkat ceritanya, hari persidangan untuk Red akhirnya tiba. Dalam persidangan itu, Hussein mengerahkan semua kekuasaannya dan kekayaannya yang ia miliki untuk bisa mendapatkan Red. Hingga akhirnya pihak Luo pun kalah dan Red resmi menjadi hak milik Hussein. Gua berusaha memohon pada pihak Hussein untuk membatalkan tuntutannya, namun sayangnya semuanya telah terlambat. Hussein sebagai pecinta kuda meminta pihak Luo untuk tidak khawatir kerana Red pasti akan dirawat dengan baik jika berada di tangannya. Meskipun sangat berat, namun Luo terpaksa harus tetap menyerahkan Red pada Hussein dan momen itu adalah momen yang paling menyedihkan dalam filem ini. Ketika Luo telah menyerahkan Red pada pihak Hussein, Red malah mengganjal Luo seolah-olah Luo tak ingin berpisah dengannya. Kerana hal itu, Hussein pun akhirnya luluh dan ia pun bersedia untuk mengembalikan Red kepada Luo dan filem pun akhirnya selesai. Filem ini didedikasikan pada setiap kungfu stuntman atau pemeran pengganti dan semua orang di belakang kamera yang telah berkontribusi pada sejarah filem Chinese selama ratusan tahun. Filem-filem itu tidak akan berhasil dan terkenal tanpa adanya kontribusi dari orang-orang yang ada di belakang. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye bye.